Masih lain Ustadz, ini sesuatu yang menginspirasi, kita tinggalkan berita-berita yang menyayat hati boleh dibilang. Kalau yang ini begitu menginspirasi, di mana ada warga bernama Yahya Edward Hendrawan, pria dari Tangerang, memiliki cara unik agar bisa membuat anak-anak tertarik membaca buku dan juga mengaji. Ia menggunakan kostum badut setiap mengajar di lingkungan tempat tinggalnya. Kita simak kisahnya di sosok berikut ini. Bernyanyi dan bermain bersama badut. Inilah pemandangan sehari-hari di sebuah taman baca di kawasan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, Banten. Setiap hari Senin hingga Kamis, anak-anak berkumpul di tempat ini untuk bermain dan belajar mengaji tanpa dipungut biaya alias gratis. Taman Baca Badut Syariah ini didirikan Yahya Edward Hendrawan, seorang badut penghibur pesta ulang tahun. Yahya yang juga memiliki latar belakang guru mengaji terpanggil untuk berdakwah lewat profesi badut yang ia geluti. Saya punya konsep, yaitu ingin saya menjadi sosok Abu Nawas modern, yaitu menjadi sosok penghibur sekaligus yang beredukasi, mengajarkan anak-anak untuk belajar mengaji dengan menggunakan kostum badut seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar anak-anak demen datang ke majelis taklim, demen untuk membaca buku. Keikhlasan Yahya mengetuk hati kawan-kawannya untuk ikut bergabung menjadi relawan pengajar dan penghibur. Bahkan tak jarang, Mirza anak bungsu Yahya ikut serta dalam kegiatan sosial sang ayah. Jadi saya tidak memaksakan anak saya karena dia itu waktunya bermain. Karena dia nyaman, berkostum badut, udah pedenya tinggi. Dan juga anak-anak yang takut sama badut jadi nggak takut karena ada keberadaan bacil. Ya udah, akhirnya saya make upin dah terus. Yahya juga aktif berkeliling keluar masuk desa, menyambangi anak-anak untuk mengajak bermain dan membaca buku. Yahya berharap apa yang ia lakukan ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak di luar sana. Saya ikhlas, saya ridho karena saya yakin apa yang saya lakukan ini itu ada untuk bekal buat diri saya dan juga untuk bekal keluarga saya. Yang intinya adalah kuang pusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau lingkungannya kita bagus, insya Allah anak saya pun akan ikut-ikutan bagus. Masya Allah, semoga Pak Yahya dan juga keluarga selalu diberikan keberkahan atas keikhlasannya meluangkan waktu dan juga tenaga untuk mengajarkan anak-anak mengaji. Bagaimana Ustadz Arifin melihat hal ini, Ustadz? Saya senang sekali Mbak Tiwi dengan apa yang barusan kita saksikan itu ya. Betul, ini menginspirasi, sangat menginspirasi. Jadi saya juga teringat ada pesan dari Syekh Al-Azhar bahwa seorang dalam berinfak, bersedekah atau berzakat gitu ya, sebagai wujud syukurnya kepada Allah, itu memang sebisa mungkin sesuai dengan profesinya gitu. Artinya apa? Ketika saya ini seorang guru, saya harus menyisihkan waktu saya untuk mengajarkan ilmu yang saya punya ini kepada orang-orang tanpa harus saya minta dibayar gitu. Itulah bagian dan cara saya mensyukuri ilmu saya gitu yang saya peroleh, karena itu pemberian dari Allah. Nah, begitu juga orang yang umpamanya dokter, itu kata Syekh Azhar, cara bersyukur yang tepat bagi seorang dokter adalah dia menyisihkan waktunya untuk mengobati pasien tanpa meminta balasan atau upah dari pasien. Dan saya kira di Indonesia juga belum lama kita dengar berita itu, ada dokter yang memberikan layanan cuma-cuma bagi fakir miskin. Itu bagian dari cara kita bersedekah sesuai profesi kita. Nah, dengan cara seperti itu nanti profesi kita akan semakin maju dan masyarakat yang terbantu juga akan semakin banyak. Jadi tidak semua dokter dengan uang, guru dengan uang. Betul, uang itu juga bermanfaat untuk siapa saja. Tetapi akan jauh lebih bermanfaat ketika dokter itu berinfaknya, bersedekahnya itu dengan profesinya, dengan kedokterannya itu, mengobati orang tanpa harus minta bayaran. Dan begitu yang lainnya. Yang orang, saya juga pernah mendengar ada orang punya stasiun SPBU umpamanya gitu. Nah, cara dia berinfaknya ternyata
ada dalam satu pom tertentu dari meter sekian sampai meter sekian labanya nggak diambil. Labanya itu nanti disisihkan untuk masyarakat sekitar. Nah, itu juga salah satu cara mensyukuri bidang atau profesinya. Nah, yang dilakukan oleh ini, apalagi tadi alasannya saya kira sudah sangat jelas sekali, semata-mata untuk akhirat, lillahi ta'ala, dan ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua, bukan hanya sekedar menginspirasi kemudian kita bangga punya warga Indonesia semacam ini, tapi ikut membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh orang-orang semacam beliau. Saya kira jika sarana prasarana beliau mungkin masih ada yang kurang, kita yang punya kelebihan bisalah kita bantu orang-orang semacam beliau ini, karena perannya tidak kalah dengan guru-guru formal di sekolah atau di madrasah, saya kira yang semacam ini. Apalagi beliau tadi menyatakan tidak memungut biaya apa-apa sebagai bentuk kepedulian dengan masyarakat. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Yahya itu. Mudah-mudahan akan lahir Pak Yahya yang baru, Mbak Tiwi ya. Betul. Terima kasih. Amin, amin. Ini ya Ustadz ya yang dinamakan sesuai dengan pepatah, tidak usah menunggu kaya untuk berinfak, tapi berinfaklah supaya kita kaya. Masya Allah, Betul semoga sekali. ini Betul menular sekali. ke semua pemirsa Ajwa TV. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tausiah Amin. tentang keikhlasan tadi sekaligus jadi penutup di segmen 2 ini Ustadz. Sekali lagi terima kasih Ustadz Arifin atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.